Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobi Paputungan. Di sini saya ada video pembelajaran mengenai evaluasi pendidikan. Langsung saja pembahasan pertama yaitu konsep prinsip portofolio. Penilaian portofolio adalah proses evaluasi yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengorganisir, dan mengevaluasi karya siswa dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dari penilaian portofolio adalah untuk menilai kemajuan siswa secara keseluruhan, bukan hanya pada satu tugas atau ujian saja. Yang kedua ada prinsip penilaian portofolio. Ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam melakukan penilaian portofolio. Yang pertama, penilaian harus didasarkan pada kriteria yang jelas dan terukur. Kedua, penilaian harus dilakukan secara objektif dan adil. Dan yang ketiga, penilaian harus memerhatikan aspek kualitas dan kuantitas dari produk yang dinilai. Dan karakteristik penilaian portofolio. Penilaian portofolio memiliki beberapa karakteristik utama seperti kendala, validitas, dan objektivitas. Kendala berartinya bahwa hasil penilaian harus konsisten dan dapat diandalkan. Validitas berarti hasil penilaian harus sesuai dengan tujuan penilaian yang telah ditetapkan. Dan objektivitas berarti bahwa hasil penilaian tidak dipengaruhi oleh faktor subjektif dan penilaian. Itulah adalah beberapa karakteristik penilaian portofolio. Selanjutnya kita bahas mengenai jenis-jenis penilaian portofolio. Dalam jenis-jenis penilaian portofolio, terdapat dua jenis penilaian, yang itu penilaian pertama, penilaian sumatif, dan yang kedua, penilaian formatif. Penilaian formatif dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran dan bertujuan untuk memberikan umpan balik pada siswa agar dapat memperbaiki kualitas produk-produknya. Sedangkan penilaian sumatif dilakukan pada akhir periode pembelajaran dan bertujuan untuk menilai pencapaian siswa selama periode tersebut. Nah, itu dia ada beberapa jenis dari penilaian sumatif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan penilaian portofolio. Terdapat 4 tahapan dalam melakukan penilaian portofolio, yaitu pertama pengumpulan, kedua seleksi, ketiga interpretasi, dan keempat pengambilan keputusan. Tahap pengumpulan meliputi pengumpulan produk-produk siswa dan dokumen pendukung lainnya. Tahap seleksi meliputi pemilihan produk-produk yang akan dinilai berdasarkan kriteria-kriteria yang akan ditetapkan. Tahapan interpretasi meliputi analisis dan penilaian terhadap produk-produk yang telah dipilih. Dan yang terakhir, tahapan pengembalian. Keputusan meliputi penentuan nilai atau tingkat pencapaian siswa berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Selanjutnya ada teknik penskoran. Nah, teknik penskoran ini adalah proses penilaian dan pemberian skor pada jawaban tes yang diberikan oleh peserta. Teknik penskoran sangat penting dalam pengelolaan data hasil tes dengan PAP dan PAN karena dapat memastikan keakuratan dan kehandalan data yang dihasilkan. Lalu kita masuk ke pembahasan pengelolaan data hasil tes dengan PAP dan PAN. Pertama, pengelolaan hasil tes dengan PAP. Dalam pengelolaan data hasil tes dengan PAP, teknik penskoran sangat membantu dalam mengevaluasi kemampuan peserta. Evaluasi berdasarkan tugas atau proyek autentik yang telah diberikan. Kedua, pengelolaan hasil tes dengan PAN. Dalam pengelolaan data hasil tes dengan hasil
tes PAN, teknik penskoran sangat membantu dalam mengevaluasi kemampuan peserta. Evaluasi berdasarkan tes standar yang telah ditentukan. Itulah cara pengelolaan data hasil tes dengan PAP dan PAN. Selanjutnya kita masuk pada uji validitas soal pilihan ganda. Validitas soal pilihan ganda mengacu pada sejauh mana soal tersebut dapat mengukur atau mengharuskannya diukur. Dengan konteks evaluasi pembelajaran, validitas soal pilihan ganda mengacu pada sejauh mana soal tersebut dapat mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Untuk mengukur validitas soal pilihan ganda diperlukan data hasil tes dan data lainnya yang relevan dengan materi yang diuji. Kemudian data tersebut dianalisis untuk mengetahui apakah soal pilihan ganda yang telah dibuat dapat memberikan informasi yang akurat tentang pemahaman siswa atau tidak. Yang berikut ada uji reliabilitas soal pilihan ganda. Reliabilitas soal pilihan ganda mengacu pada sejauh mana soal tersebut dapat memberikan hasil yang konsisten jika diulang beberapa kali. Dalam konteks evaluasi pembelajaran, reliabilitas soal pilihan ganda mengacu pada sejauh mana soal tersebut dapat memberikan hasil tes yang konsisten jika diulang pada waktu yang berbeda. Untuk mengukur reliabilitas soal pilihan ganda diperlukan data hasil tes dan data lainnya yang relevan dengan materi yang akan diujikan. Kemudian data tersebut dianalisis untuk mengetahui beberapa besar tingkat keseragaman hasil tes yang diperoleh dari soal pilihan ganda yang telah dibuat. Selanjutnya ada tingkat kesukaran soal pilihan ganda. Tingkat kesukaran soal pilihan ganda ini mengacu pada seberapa sulit soal tersebut bagi siswa. Dalam konteks evaluasi pembelajaran, tingkat kesukaran soal pilihan ganda mengacu pada seberapa besar kemampuan siswa dalam menjawab soal pilihan ganda yang telah diberikan. Untuk mengukur tingkat kesukaran soal pilihan ganda diperlukan data hasil tes dan data lainnya. Kemudian data tersebut dianalisis untuk mengetahui seberapa sulit soal pilihan ganda yang telah dibuat bagi siswa. Dan yang terakhir ada daya pembeda soal pilihan ganda. Daya pembeda soal pilihan ganda mengacu pada sejauh mana soal tersebut dapat membedakan antara siswa yang memiliki pemahaman yang baik dan siswa yang memiliki pemahaman yang buruk. Dalam konteks evaluasi pembelajaran, daya pembeda soal pilihan ganda mengacu pada sejauh mana soal tersebut dapat membedakan antara siswa yang memiliki pemahaman yang baik dan yang buruk terhadap materi yang diajarkan. Untuk mengukur daya pembeda soal pilihan ganda diperlukan data hasil tes dan data lainnya yang relevan dengan materi yang diujikan. Kemudian data tersebut dianalisis untuk mengetahui seberapa besar perbedaan hasil tes yang diperoleh dari siswa yang memiliki pemahaman yang baik dan yang buruk terhadap materi yang diajarkan. Terima kasih, itulah video pembelajaran dari saya. Apabila ada kesalahan tutur kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.